Oke, selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Nah, untuk pertemuan kembali bersama dengan Bapak RL Simbolon. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengulas mengenai soal, yaitu mengenai medan magnet. Nah, kita pertama kita latih dulu atau kita pahami dulu mengenai arah induksi magnetik di sekitar kawat lurus, yaitu menurut si Ørsted bahwa di sekitar kawat lurus terdapat induksi magnetik jika kawat lurus tersebut dialiri arus listrik. Nah, kita pahami dulu, kita sepakati dulu bagaimana arah induksi magnetik secara umum ada dua, yaitu tanda cross untuk induksi magnetik itu arah induksi magnetik menjauhi atau masuk bidang kertas, ya. Sedangkan tanda titik atau dot itu arah induksi magnetiknya mendekati atau keluar bidang gambar. Nah, yang selanjutnya juga untuk menentukan arah induksi magnetik untuk kawat lurus, kita menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu dengan menggenggam, ya, dengan menggenggam. Dengan ketentuan ibu jari menyatakan arah arus listrik, sedangkan genggaman keempat jari menyatakan arah induksi magnetik. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, arah arusnya ke atas. Sekarang kita praktekkan, ibaratkan ini kawat lurusnya berarus, arah arusnya ke atas. Berarti kita praktekkan dengan ibu jari ke atas. Ya, ibu jari ke atas seperti ini. Berarti kita genggam setengah lingkaran di kiri dulu, kita lihat. Ini. Ya. Setengah lingkaran di kiri akan mendekati pengamat. Ya. Mendekati pengamat. Nah, perhatikan keempat jarinya. Kalau kita genggam, keempat jari mendekati kita. Ya, berarti di sini sebelah kiri tanda titik. B. Sedangkan kalau di sebelah kiri tanda titik, pastinya di sebelah kanan tanda cross. Menjauhi atau meninggalkan pengamat. Itu yang nomor 1. Nah, yang selanjutnya yang bagian B. Ya. Kita perhatikan arah arusnya kemana ini? Ke kanan. Nah, kalau demikian kita praktekkan dengan tangan kanan, ya. Ibu jari ke kanan. Ya, ibu jari ke kanan. Lalu kita genggam. Berarti di atas kawat ini arah keempat jari kemana? Arah ini kemana cenderungnya? Mendekati. Lalu setengah lingkaran di bawahnya lagi akan menjauhi. Seperti itu kira-kira. Berarti tanda titik, tanda cross, ya. Itu yang bagian B. Selanjutnya yang bagian C. Kita perhatikan bagian C. Arah arusnya tanda cross. Tanda cross tadi artinya apa? Arah B menjauhi, straight masuk bidang gambar. Berarti kita buat ibu jari menjauhi. Seperti ini menjauhi kan? Tidak, ini mendekati kita. Berarti yang menjauhi adalah ini. Menjauhi ke sana. Seperti ini. Berarti kalau seperti ini kita genggam. Berarti bentuk lingkarannya, kalau kita lihat setengah lingkaran sebelah kanannya ini akan ke arah ke bawah. Oke. Maka bentuk lingkaran. Maka dia seperti ini. Arah B-nya. Nah, itu untuk menentukan arah induksi magnetik khusus untuk kawat lurus. Ya, demikian tadi mengenai kawat lurus. Jadi untuk kawat lurus tadi kembali bahwa kaidah tangan kanannya adalah dengan menggenggam dengan ketentuan ibu jari untuk arah arus, sedangkan genggaman keempat jari itu arah induksi magnetik. Nah, sekarang bagaimana kalau ada kawat melingkar yang dialiri oleh arus listrik? Kita kembali menentukan ketentuan bahwa tanda cross dan tanda titik sama ketentuannya dengan kawat lurus. Tapi kaidah tangan kanan untuk kawat melingkar yang digunakan adalah tetap dengan menggenggam, ya, tetap dengan menggenggam dengan ketentuan arah B-nya menjadi ibu jari, arah B.
Sedangkan genggaman keempat jari arah I, karena keempat jari kan kita genggam berbentuk lingkaran. Sementara arus yang mengalir juga pada kawat melingkar, maka keempat jari itu untuk arah arus. Nah, sekarang kita lihat contoh yang bagian A. Tentukan arah induksi magnetik dari kawat melingkar berikut. Nah, ini. Nah, di sini kita harus pahami dulu, ya, kita pahami dulu bagaimana membedakan ketiga lingkaran tersebut. Nah, ini. Bagaimana kita membedakan ketiga lingkaran tersebut? Kalau dikatakan ketiga lingkaran tersebut, membedakannya ini, bahwa kalau ini dia lingkarannya seperti ini. Ya, lingkarannya, ya, kalau yang ini lingkarannya seperti ini. Sedangkan kalau yang ini lingkarannya terletak di atas meja, di bidang datar, lingkarannya terletak di bidang datar. Sedangkan kalau ini lingkarannya ini, ya, ke depan kita lingkarannya. Sedangkan kalau ini tadi ke samping kita, ya, seperti ini, atau sejajar papan tulis yang ini lingkarannya. Sedangkan yang ini sejajar bidang datar. Sedangkan kalau yang ini memotong papan tulis. Itu dia. Jadi yang tiga lingkaran ini pertama harus kita bisa bedakan dulu. Nah, kita masuk yang pertama. Arah arusnya seperti ini. Genggaman keempat jari menyatakan arah arus. Berarti ini. Ini. Jadi kalau seperti ini arah arusnya ke atas, bukan ke bawah. Berarti yang ini. Berarti kalau seperti ini arah arusnya, berarti ibu jari kemana? Menjauhi. Ibu jari ke sana, ya, menjauhi. Berarti arah B-nya tanda cross. Ya. Selanjutnya yang bagian B kita perhatikan. Ini tadi lingkarannya terletak di atas meja. Ibaratkan galeng, karet gelang terletak di atas meja. Berarti kalau seperti ini arah arusnya berlawanan, bukan seperti itu, ya. Berarti ini. Ya. Ini arah arusnya, berarti induksi magnetiknya ke atas. Induksi magnetiknya ke atas. Berarti menggambarkannya adalah seperti ini. Jadi arah B-nya ke atas. Ya, arah B ke atas. Selanjutnya, kalau bagian C, tadi ini adalah lingkarannya seperti ini. Ya, ini kebetulan belum ditentukan arah arusnya. Ini kita buat arah arus. Ya, ini tadi juga arah arus. Nah, berarti bagaimana? Ini. Karena yang nampak ini adalah ke atas. Berarti arah B-nya ke kiri. Bedakan yang seperti ini dengan yang seperti ini, ya. Jadi ini yang nampak ini, kawat yang nampak itu yang arah arusnya ke atas, ya, seperti ini. Berarti ke kiri. Oke, nah itu menentukan arah induksi magnetik untuk kawat melingkar. Jadi pada dasarnya bahwa kawat melingkar dan kawat lurus sama caranya, hanya saja ketentuan-ketentuannya yang ada berbeda sedikit. Nah, demikian penjelasan mengenai kawat lurus dan kawat melingkar terkhusus menentukan arah induksi magnetik. Kalau kita sudah mengerti menentukan arah induksi magnetiknya, otomatis dalam perhitungan nanti akan mudah. Dalam contoh soal berikutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal untuk menghitung berapa besar induksi magnetik di sekitar kawat lurus atau kawat melingkar tersebut. Terima kasih.